Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang Pak Angga. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini baik Pak Angga, semangat sekali hari ini. Nah, tampaknya sangat terlihat dari wajahnya Bu Dwi ini ya berbinar-binar, kayaknya sudah tidak sabar. Sesuai dengan janjinya Bu Dwi atau percakapan kita kemarin terkait dengan apa yang akan Bu Dwi lakukan nanti dengan membimbing atau memberi coaching dengan Pak Gede nih. Jadi Ya, betul Pak Angga. di sini izin uh, apa yang bisa saya bantu nih sih kira-kira. Iya Pak Angga, jadi kan hari ini saya akan mencoba untuk mengcoaching Pak Gede karena sebelumnya Pak Gede kan sempat menghubungi saya Pak Angga, Oke. jadi katanya Pak Gede tuh ada sedikit permasalahan gitu di kelasnya. Kemudian Pak Gede ingin bercerita gitu. Jadi kebetulan waktunya tuh pas ada gitu. Jadi saya sudah konfirmasi ke Pak Gedenya untuk membantu di kegiatan coaching hari ini. Oh, baik, sesuai dengan itu kemarin juga sempat kita giniin rubrik ya Bu Dwi ya, yang sampaikan juga rubrik terkait dengan coaching di sana. Pada kegiatan coaching nanti akan dinilai mana yang sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian di sana juga pada yang sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching nanti akan yang juga nilai terkait dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi nanti. Nah, di sana saya harapkan Bu Dwi nanti bisa gininya melakukan dengan baik nih Bu Dwi nih. Ya, baik Pak Angga. Nanti juga saya sampaikan terkait dengan apakah Bu Dwi sudah bisa menyelesaikan dengan alur tirta, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachnya, kemudian bagaimana coach menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach itu sendiri, Bu Dwi. Untuk selanjutnya dari apa yang akan kita lakukan di sini, uh, ap- uh, apakah yang bisa saya bantu di sini terkait kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan ini Bu Dwi terkait kompetensi. Ya, baik Pak Angga. Jadi dari kompetensi coaching itu, saya ingin mengembangkan beberapa kompetensi nih Pak Angga. Jadi Oke. pertama tuh kompetensi presentnya. Jadi kehadiran penuhnya itu Pak Angga. Saya ingin Oke. coba untuk mengembangkan itu. Kemudian juga kompetensi mendengarkan aktifnya Pak Angga. Oke. Uh, Nanti ini kan juga akan berhubungan dengan kompetensi lainnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobotnya Pak Angga. Jadi kompetensi itu yang ingin saya kembangkan gitu dalam kegiatan coaching kali ini Pak Angga. Oke. Terkait dengan tiga kompetensi tadi yang Ibu ungkapkan, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya amati pada hari ini? Ya, jadi kalau yang spesifik sekali yang ingin saya saya inginkan untuk Pak Angga observasi itu di kompetensi untuk mendengarkan aktif sekaligus nanti akan ke mengajukan pertanyaan berbobotnya Pak Angga. Jadi kan Hmm, dua hal itu saya rasa berkaitan ya Pak Angga sehingga oke. saya nanti untuk di pengamatannya lebih dispesifikkan di bagian sana. Oke, Bu. Oke. Jadi sudah jelas di sana apa yang ingin Ibu kembangkan di sana sesuai dengan tujuan terkait dengan pertanyaan yang berbobot dan kehadiran secara penuh ya. Ya, dan yang mendengarkan aktifnya Oh, Pak Angga. mendengarkan aktifnya ini, mendengarkan Ya, aktif sesuai dengan itu terkait dengan apa tujuan yang tadi, apa harapan dari kegiatan observasi pada hari ini yang ingin Ibu capai?
Ya, jadi kalau harapan saya dari kegiatan coaching ini, Pak Angga, saya berharap bisa membantu coach saya nanti dalam menemukan solusi, Pak Angga, dari permasalahan yang akan dia utarakan nanti kepada saya. Kemudian juga nanti saya juga berharap bisa membimbing coach saya untuk menentukan rencana atau langkah-langkah apa yang harus dia lakukan gitu dalam menghadapi permasalahannya Pak Angga. Jadi seperti itu kemungkinan nanti lebih banyak ke membimbing coach saya begitu Pak Angga. Oke, berarti sudah jelas di sana pun ada indikator yang sudah kita sepakati tadi terkait dengan eh, menyimak secara mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Saya harapkan nanti Bu Dwi mampu melakukan kegiatan coaching dengan maksimal. Terlebih dahulu saya minta izin ini untuk dari Bu Dwi terkait akan melakukan observasi dari kegiatan coaching yang akan Bu Dwi lakukan dengan Pak Gede Sastrawani. Iya, betul Pak Angga. Ini silahkan nanti Ibu kondisikan, nanti Tiang akan coba observasi nih. Ya, baik Pak Angga, jadi nanti mohon bantuannya Pak Angga untuk membimbing saya dalam proses coaching nanti ya Pak Angga. Siap Bu. Baik, terima kasih Pak Angga. Baik Pak Gede, selamat siang Pak Gede. Selamat siang Bu Dwi. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Gede? Ya, baik sih Bu. Cuma ada permasalahan seperti chat yang kemarin. Yang mau cerita nih sebenarnya Bu. Iya benar. Jadi kemarin Pak Gede sudah sempat chat ya, mau Bu. saya kemarin baca chatnya katanya mau menceritakan sesuatu nih terkait dengan ada sedikit permasalahan di kelas ya Pak Gede ya? Iya Bu Dwi. Ya, kalau gitu apa ini yang bisa Pak Gede ceritakan dulu nih terkait dengan permasalahan di kelasnya Pak Gede? Terima kasih Bu Dwi telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatnya Tiang nih Bu Dwi. Ya Pak Gede. Gini loh Bu Dwi. Tiang kebetulan wali kelas 5 dan memiliki 1 atau 2 murid itu kurang aktif dia di dalam kelas Bu Dwi. Padahal beberapa perencanaan pembelajaran, media pembelajaran sudah yang terapkan, dan kemudian ice breaking, meningkatkan motivasi belajar siswa sudah sempat yang lakukan juga. Dan memang si karakter anak ini memang memiliki setelah ice breaking itu dia kembali dah agak gimana Bu yang katakan ya, agak sulit lah dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Itu mungkin Bu Dwi. Iya, berarti bisa saya garis bawahi bahwa percakapan kita pagi ini membahas tentang keaktifan siswa ya Pak Gede ya? Iya Bu Dwi. Ya, berarti kalau dari kira-kira Pak Gede apa sih yang ingin Pak Gede dapatkan dari percakapan kita pagi ini Pak Gede? Ini yang lihat Bu Dwi kebetulan guru yang perempuan mungkin sering dekat dengan muridnya, yang ingin pengalaman dari Bu Dwi sendiri bagaimana sih meningkatkan motivasi si anak ini, sebutlah si A dan si B ini yang ingin sama seperti anak-anak yang lainnya aktif dia dalam pembelajaran. Seperti yang lihat pengamatnya sendiri memang mengalami sulit lah dia beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin itu Bu Dwi tujuan yang dalam percakapan ini saya ingin cerita sama Bu Dwi. Iya, berarti Pak Gede kalau boleh saya tanyakan, kalau terkait dengan keaktifan siswanya nih Pak Gede di kelas ya, kira-kira berada di level berapa nih keaktifan anak-anak di kelas tuh Pak Gede? Ya, dia lebih fokusnya ke 2 anak niki demun Bu Dwi nge. Kalau secara umumnya sih aktif semua dengan rencana yang sudah terapkan dan pelaksanaan. Nah, yang 2 orang ini dia setiap yang melakukan materi, melakukan penampilan konten, proses ya agak kurang bersemangat lah mengikuti dalam pelajaran. Kemudian yang dengar-dengar dari
dengar-dengar dari cerita temannya, mungkin ada di keluarganya dia mengalami memang sulit ya beradaptasi dengan lingkungannya. Dia salah satu yang dia tunjukkan adalah kurang semangat lah dia dalam pembelajaran. Oke. Nah, kira-kira Pak Gede, kalau untuk mengatasi permasalahan keaktifan siswa ini yang Pak Gede alami di kelas, khususnya kepada 2 orang siswa ini, kira-kira apa sih kekuatan yang Pak Gede miliki gitu untuk mencapai tujuan yang nantinya akan kita capai, yang pastinya meningkatkan keaktifan anak kan ya. Kira-kira apa sih kekuatan yang Pak Gede miliki, Pak Gede? Iya, Bu Dwi, terima kasih. Beberapa hal yang sudah dia lakukan. Yang pertama adalah melakukan sharing dengan teman yang mengajar sebelumnya. Wali kelas 4-nya yang sebelumnya sudah yang tanyakan dan yang mendapat jawaban bahwa memang anaknya itu memerlukan bimbingan khusus katanya. Dia memang perlu modifikasi dalam semangat belajarnya. Kemudian yang kedua yang dia lakukan adalah menampilkan atau memberikan apresiasi, motivasi kepada untuk meningkatkan minat belajar mereka. Dan Tiang juga sudah melakukan asesmen awal, melakukan pemetaan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan menunjukkan dari pemetaan yang dia lakukan adalah dia lebih dominan di di prosesnya dan di kontennya. Untuk di produknya berdasarkan pemetaan yang dia lakukan beberapa yang rendah lah dalam proses dalam produknya. Jadi dia menampilkan dan membuat rencana pembelajaran dengan teman-teman bahwa dominannya di konten dan prosesnya. Itu yang sudah dia lakukan. Dan berapa masukan dari teman-teman tadi, yang katanya ada sedikit permasalahan, mungkin di rumahnya, mungkin yang ke depan akan melakukan pendekatan. Iya, baik Pak Gede. Jadi kalau dari yang saya dengar tadi, Pak Gede sudah itu, kalau menurut saya Pak Gede sudah mulai melakukan perubahan di sana ya, perubahan untuk memulai meningkatkan keaktifan siswa, khususnya yang tadi yang Pak Gede bilang itu 2 anak itu. Nah Pak Gede, kira-kira nih, kalau dalam melakukan perubahan yang tadi sudah Pak Gede sampaikan itu, ada nggak sih hambatan gitu Pak Gede, atau mungkin gangguan yang sekiranya bisa menghalangi Pak Gede untuk mencapai tujuan yang Pak Gede inginkan itu Pak Gede? Sejauh ini sih halangan yang hadapi adalah sudah beberapa yang lakukan. Seperti yang bilang tadi, membuat rencana yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, tapi tetap saja yang menemukan tantangan terkait 2 orang anak ini memang sulit untuk semangat belajar itu sangat kurang sekali. Padahal sudah sering saya ajak pendekatan, saya ajak membuat keterampilan, mengamati tanaman, dan sering saya ajak. Kembali dia penyendiri gitu, sulit dia bercengkrama dengan teman-temannya, dia memiliki karakter yang khusus mungkin. Iya, baik Pak Gede, benar ya. Jadi dari semua rencana yang sudah Pak Gede susun tadi, yang sudah Pak Gede akan lakukan, mana dari rencana-rencana itu Pak Gede yang kemungkinan bisa Pak Gede lakukan dalam waktu dekat ini, dari semua rencana itu, Gede? Dari beberapa rencana yang telah dilakukan, mungkin yang belum yang kembangkan adalah pendekatan secara langsung dengan anak tersebut mungkin. Kemudian yang kedua adalah seperti yang teman-temannya bilang, dia di keluarganya mungkin mengalami tantangan atau di sana dia akan melakukan pendekatan dengan orang tuanya mungkin beberapa minggu ini sebelum rapotan, yang juga akan melakukan pendekatan dengan apa yang sebenarnya yang terjadi dengan anaknya ini. Iya, baik Pak Gede. Jadi kalau Pak Gede tadi sudah punya rencana, terus Pak Gede juga sudah memilih rencana yang bisa Pak Gede lakukan itu dalam jangka waktu dekat, bisa nggak Pak Gede ceritakan apa sih nanti ukuran keberhasilannya dari rencana-rencana Pak Gede itu, yang menjadi indikator keberhasilannya nanti apa Pak Gede?
Ya, tentunya seperti yang bilang tadi bahwa dia melakukan pendekatan dulu dengan lingkungan sekitarnya, baik dari orang tua, teman-teman yang dekat dengan dia, kemudian dia menggali informasi dan yang coba praktekkan dari beberapa yang memiliki penilaian yang sederhana. Mungkin dia sementara ini di level 6, dia ingin berkomitmen bahwa dia aktif dalam belajar di level yang 8 lah atau 7-8 seperti pada umumnya yang teman-temannya dimiliki. Mungkin itu Iya, baik Pak Gede. Berarti Pak Gede nanti menginginkan anak itu agar berada di level 8 ya Pak Gede ya? Ya, sama setara. Benar. Oke, Pak Gede, jadi dari semua rencana tadi yang sudah Pak Gede rencanakan, kemudian rencana dalam waktu dekat yang akan Pak Gede lakukan, kemudian Pak Gede juga sudah menentukan indikator dari keberhasilan rencana yang Pak Gede susun itu, saya rasa di sini Pak Gede sudah memiliki komitmen yang luar biasa ini Pak Gede ya. Jadi Pak Gede sudah memiliki komitmen yang luar biasa ini untuk mengatasi permasalahan terkait dengan keaktifan 2 orang siswa yang ada di kelas Pak Gede tadi ya. Nah, Pak Gede, selanjutnya ini, kalau tadi Pak Gede sudah punya rencana, kemudian sudah ada indikator untuk menentukan berhasil atau tidaknya, pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Gede, kira-kira apa sih atau siapa sih yang bisa membantu Pak Gede nih dalam nanti melakukan rencana yang sudah Pak Gede susun itu? Mungkin minggu ini kita melakukan tes sumatif dan mungkin yang terutama nanti dari rekan-rekan wali sebelumnya mungkin dia akan melakukan melakukan perencanaan apa yang bisa merubah atau meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian dia akan melakukan analisis dari apa yang sudah dia lakukan. Dan juga minta masukannya ini dari Bu Dwi, kira-kira gimana ini pengalamannya terkait dengan meningkatkan motivasi anak di sekolahnya, dan juga minta sharing berbaginya Bu Dwi, apa yang sudah lakukan, sudah tepat apa yang gimana perlu dikembangkan. Ya, baik. Kalau dari saya Pak Gede, jadi rencana yang sudah Pak Gede tadi susun itu, saya rasa itu sudah merupakan rencana yang bagus sekali Pak Gede. Jadi Pak Gede tadi sudah memikirkan beberapa rencana, seandainya rencana yang satu tidak terrealisasi, Pak Gede masih mempunyai rencana yang lain untuk dilakukan dalam mengaktifkan siswa tadi. Jadi dari semua yang Pak Gede sudah rencanakan, itu sudah luar biasa Pak Gede, bagus sekali ya. Jadi tinggal nanti mengatur waktu eksekusinya. Ini kira-kira kapan Pak Gede? Yang kira setelah tes sumatif dan dapat rapot, yang lebih tepatnya lebih fokusnya nanti di semester genapnya, semester 2. Iya, awal di semester pelajaran ya Pak Gede ya. Melakukan assessment awal dulu dan melakukan pemetaan kebutuhan belajar apa sih yang diperlukan mereka. Ya, mungkin itu Bu Dwi. Iya, betul sekali Pak Gede ya. Jadi benar itu Pak Gede nanti memilih waktunya tuh tepat ya di awal semester 2 nanti itu. Baik Pak Gede, jadi dari semua yang tadi sudah Pak Gede ceritakan, ini kayaknya Pak Gede udah bisa senyum-senyum ini Pak Gede ya. Pak Gede setelah melakukan sesi coaching kali ini Pak Gede. Ya, terima kasih Bu Dwi. Setelah yang cerita dengan Bu Dwi, merasa plong lah dengan beban yang rasakan. Semoga yang ke depan bisa merubah atau meningkatkan motivasi belajarnya. Terima kasih Bu Dwi. Ya Pak Gede, sama-sama. Jangan sungkan nanti Pak Gede ya. Ya, lain kali jika emang ingin menceritakan permasalahan lagi, jangan sungkan untuk sharing-sharing juga dengan saya. Begitu juga nanti saya sebaliknya Pak Gede ya. Bu. Terima kasih Pak Gede. Ya, sama-sama. Baik, Bu Dwi, tadi saya rasa sudah menyimak baik sesi coaching Bu Dwi dengan Pak Gede Sustrawan terkait masalah yang dihadapi oleh beliau. Di sini saya akan sesuai dengan kesepakatan yang kita lakukan tadi terkait dengan pemenuhan rubrik penilaian dan lain sebagainya. Di sini sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana menurut Ibu terkait
performance yang Ibu lakukan pada sesi coaching tadi. Tolong mungkin dijelaskan. Ya, baik Pak Angga, terima kasih atas waktunya. Jadi tadi selama melakukan proses coaching dengan Pak Gede, saya merasa sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta tadi Pak Angga. Jadi saya sudah menanyakan tujuannya Pak Gede melakukan kegiatan coaching itu apa. Kemudian saya juga sudah membantu Pak Gede untuk mengidentifikasi masalah yang dia hadapi. Kemudian tadi saya juga membantu atau membimbing Pak Gede untuk menentukan atau menyusun rencana atau aksi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Gede. Kemudian juga saya sudah melakukan memberikan komitmen atau tanggung jawab itu kepada Pak Gede agar dia mampu menyelesaikan permasalahannya. Begitu Pak Angga. Yang rasa juga sama. Di sini bolehkah saya menyampaikan sedikit tadi, karena tadi sudah Ibu Dwi menyampaikan tadi menjawab pertanyaan yang terkait performance yang Ibu Dwi sudah tampilkan di sini. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya sedikit, Bu Dwi? Oh, nggih, Pak, silahkan. Itu yang saya tunggu, Pak. Izin menyampaikan sedikit nih. Nah, di sini silakan, dari yang saya amati nih, Bu, ya, terkait dengan apa yang sudah tadi Ibu lakukan. Tadi saat Ibu melakukan sesi coaching, ya, tentunya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta dari kompetensi-kompetensi yang ingin tadi Ibu kembangkan terkait dengan kemampuan hadir secara seutuhnya atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mampu memberikan pertanyaan yang bobot sudah Ibu lakukan tadi, dan konteksnya pada indikator di mana kita sepakati tadi pada indikator mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu sudah melakukan kegiatan itu dengan baik. Di sana sudah terjadi pertanyaan apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah menunjukkan mendengarkan secara aktif, di mana indikator yang pertama sesuai dengan rasa itu sendiri, yaitu memberikan pertanyaan yang mampu memberikan perhatian dengan baik di sana. Pada kegiatan apresiasinya di sana memberikan sinyal dengan baik itu Bu Dwi sudah lakukan dengan memberikan oke, tadi mengangguk dan gesturnya sudah jelas. Terus mampu mengajukan pertanyaan dengan baik, sudah mengarahkan Pak Gede sampai menyelesaikan atau menyepakati solusi tadi ya yang sudah didapat dari permasalahannya. Terus Bu Dwi juga sudah merangkum apa yang sudah Bu Dwi dapatkan, Ibu Dwi konfirmasi juga sudah. Terus pada pertanyaan berbobot, Bu Dwi sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun dan menyampaikan pertanyaan itu dengan baik tanpa menjudgment gitu modalnya. Kemudian di sini pada bagaimana menurut Bu Dwi dari apa yang sudah saya amati tadi, apakah sesuai Bu Dwi? Baik Pak Angga, jadi dari yang sudah Pak Angga sampaikan tadi, saya rasa juga sudah terlihat pada kegiatan coaching tadi. Kemudian dari masukan, kemudian saran Pak Angga juga sangat membangun sekali Pak Angga untuk kegiatan coaching saya ke depannya. Mudah-mudahan dari saran, masukan, dan juga tadi hasil pengamatan Pak Angga, ke depannya saya bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi Pak Angga ya. Iya, Pak Dwi. Nah, sedikit lupa yang sedikit tadi mungkin untuk lanjutan lagi sedikit, mungkin saran yang sedikit tadi pada saat sedikit saja Bu Dwi terkait dengan kegiatan mendengarkan secara aktif, yang rasa Bu Dwi perlu mengkondisikan lingkungan yang lebih baik agar tenang dan bisa fokus. Itu mungkin masukan yang bisa dipertimbangkan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya usahakan yang sudah berjalan sih sudah baik tadi ya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi
menggunakan pertanyaan yang terbuka dengan penggunaan pertanyaan itu harus yang misalnya mengutamakan apa atau bagaimana. Sudah sih dilakukan juga, sekedar mengingatkan karena terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di sana sudah saya rasa sudah baik. Nah, dari sana terkait rencana tindak lanjut selanjutnya, apakah ada yang ingin Ibu rencanakan ke depannya terkait dengan kemampuan ini yang ingin Ibu kembangkan ini? Ya, baik Pak Angga. Jadi rencana ke depannya tentunya saya akan banyak lagi berlatih kegiatan coaching ini ya Pak Angga, supaya nanti saran Pak Angga tadi, supaya nanti dalam melakukan kegiatan coaching itu saya bisa benar-benar berada pada posisi coach yang baik seperti itu. Kemudian nanti ke depannya juga saya mungkin akan melakukan banyak diskusi Pak Angga dengan kepala sekolah gitu terkait dengan kegiatan coaching ini, karena kan sebelumnya kepala sekolah juga sudah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya dalam melakukan kegiatan coaching ini. Jadi seperti itu Pak Angga rencana saya ke depannya. Mudah-mudahan nanti di kegiatan coaching-coaching yang selanjutnya saya bisa menerapkan alur Tirta, kemudian nanti juga bisa menjadi pendengar yang baik bagi coach saya. Seperti itu Pak Angga. Saya rasa itu super sekali Pak Bu Dwi, sudah jelas rencana kedepannya ingin Bu Dwi lakukan. Nah, tadi Bu Dwi juga sudah menyinggung tentang ingin berusaha mengembangkan kompetensi yang lain. Nah, selain tadi dua kompetensi tadi itu, apakah ada rencana ke depannya yang ingin mengembangkan kompetensi yang lainnya, Bu Dwi, terkait dengan kompetensi coaching ini? Ya, kemungkinan nanti kompetensi yang lainnya itu presentnya itu ya Pak Angga, jadi kehadiran penuhnya supaya nanti dalam kegiatan coaching saya benar-benar bisa membimbing coach saya untuk menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Karena kalau misalkan kita tidak berada dalam kondisi kehadiran penuh itu kan kemungkinan kita kurang dapat membimbing coach kita gitu dalam menemukan solusinya. Begitu Pak Angga. Terima kasih, udah keren banget itu Bu Dwi. Nah, lagi satu sebagai penutup nih Bu Dwi ya. Di sini apakah dari proses yang kita lakukan tadi, dari pengamatan, saran, mungkin masukan yang saya berikan terkait dengan apa yang Bu Dwi kira-kira dapat dari hasil observasi kita pada siang hari ini? Ya, jadi yang saya dapatkan dari kegiatan coaching hari ini, yang pasti pertama tuh pengalaman Pak Angga. Jadi pengalaman saya sebagai coach itu yang saya dapatkan, pengalaman saya sebagai coach itu yang saya dapatkan pada kegiatan kali ini. Kemudian pengalaman bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai coach sehingga coach itu nanti mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri seperti itu. Jadi lebih banyak istilahnya saya sebagai coach itu melakukan pendekatan berupa menuntun seperti itu Pak Wira. Jadi menuntun coach saya supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya ke depannya. Seperti itu Pak Angga, kira-kira pengalaman yang saya dapatkan pada kegiatan kali ini. Terima kasih Bu Dwi. Di sini kita sudah bisa melakukan kegiatan supervisi terkait kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Yang harapkan Ibu itu tetap semangat dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi lainnya yang ke depannya. Sekalian juga di sini Ibu Dwi yang ingin bertanya terkait apa yang sudah kita lakukan lagi sekali, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali sebelum kita akhiri, karena mengingat sudah jam nih ya Bu ya, udah jam istirahat makan siang. Iya, benar Pak Angga. Untuk kegiatan kali ini saya rasa saya sudah mendapatkan banyak sekali masukan dan juga saran-saran yang membangun dari Pak Angga. Kedepannya mungkin nanti saya akan bertanya lagi Pak Angga ya terkait dengan kegiatan coaching di kemudian hari. Untuk kali ini saya rasa sudah banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan. Begitu Pak Angga. Terima kasih Bu Dwi.
kita sama-sama belajar, dan yang tetap dengan lapang dada menerima. Mungkin nanti Ibu perlu sharing atau gimana, silahkan. Nanti yang juga mungkin saya akan juga sharing sama Bu Guru, saya minta bantuan, nanti tolong juga dibantu Bu. Iya. Baik Pak Angga, sama-sama terima kasih Pak Angga atas waktunya pada pertemuan kali ini. Yang cukup Bu dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Bu.